Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan rahmatnya. Kedua kalinya, salawat beriringkan salam marilah kita junjungkan atas baginda Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jeffrey dan rekan-rekan saya yakni Tri Endang Tisnawati dan Yuli Fitrianti. Dan yang terhormat Bapak dosen pengampu yakni Pak Smuri Dharma MAG. Baiklah, marilah teman-teman menyaksikan video kami. Semoga yang menyaksikan video kami akan bertambah ilmu pengetahuannya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang konsep fitrah dan implikasi kependidikannya. Jadi, manusia memiliki potensi fitrah. Secara etimologis, fitrah berasal dari bahasa Arab yakni fataroh, yang artinya merobek, membelah, menciptakan, dan sifat pembawaannya ada sejak lahir. Jika fitrah dihubungkan dengan manusia, maka fitrah manusia adalah apa yang menjadikan kejadian atau bawaannya sejak lahir. Secara terminologi, beberapa pakar memberikan interpretasi fitrah berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Pendapat ini mengindikasikan bahwa fitrah merupakan seperangkat alat atau potensi manusia yang tidak terbatas atau tidak terbatas pada pengesaan Tuhan, dan kebenaran menerima agama saja, akan tetapi lebih kompleks daripada itu, bahwa fitrah merupakan segenap potensi atau kemampuan yang melekat pada diri manusia yang Allah berikan sebagai bekal kekhalifahannya untuk memakmurkan kehidupan di dunia dan sebagai alat untuk ma'rifatullah atau mengenal Allah. Makna fitrah secara bahasa atau harfiah ini disinonimkan atau disepadankan dengan kata khalaqah. Khalaqah artinya kata khalaqah banyak digunakan oleh banyak orang untuk menyatakan penciptaan sesuatu, seperti khalaqallahu samawati wal ard, yang artinya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Dalam surah Al-Alaq juga disebutkan khalaqal insana min 'alaq, yang artinya dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Selanjutnya adalah komponen-komponen psikologi dalam fitrah. Komponen-komponen psikologis dalam fitrah dari berbagai pandangan para ulama dan ilmuwan Islam yang telah memberikan makna terhadap istilah fitrah yang diangkat dari firman Allah dan sabda Nabi SAW. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa fitrah adalah suatu kemampuan dasar berkembangnya manusia yang dianugerahkan Allah kepadanya. Di dalamnya terkandung berbagai komponen psikologis yang saling berkaitan dan saling menyempurnakan bagi hidup manusia. Komponen-komponen potensial fitrah tersebut adalah: yang pertama, kemampuan dasar untuk beragama, di mana faktor iman merupakan intinya beragama manusia. Yang kedua, mawahib atau bakat dan gobiliat atau kecenderungan. Dia mengacu pada keimanan kepada Allah. Dengan demikian, maka fitrah mengandung komponen psikologis yang berupa keimanan tersebut. Yang ketiga, naluri dan kewahyuan bagaikan dua sisi dari uang logam. Keduanya saling berpadu dalam perkembangan manusia. Yang keempat, kemampuan dasar untuk beragama secara umum. Tidak hanya terbatas dalam agama Islam,
Dengan kemampuan ini, manusia dapat dididik menjadi beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, namun tidak dapat dididik menjadi ateis. Implikasi fitrah manusia terhadap pendidikan. Fitrah bermakna potensi yang baik, tetapi potensi tersebut tidak berguna jika tidak digunakan dalam bentuk kemahiran-kemahiran tertentu. Mengelola potensi-potensi fitrah yang tersebut merupakan tugas utama pendidikan, yaitu transform potensi-potensi itu menjadi kemahiran-kemahiran yang dapat dinikmati oleh manusia. Misalnya, laksana emas atau minyak yang terpendam dalam perut bumi tidak ada gunanya kalau tidak digali atau diolah untuk kebutuhan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan alat-alat potensial fitrah tersebut tidak dapat lepas dari adanya batas-batas tertentu, yaitu adanya hukum-hukum yang pasti dan tepat menguasai alam, hukum yang menguasai benda-benda maupun masyarakat manusia sendiri, yang tidak tunduk dan tidak pula bergantung pada kemauan manusia. Di samping itu, pertumbuhan dan perkembangan alat-alat potensial dan fitrah manusia juga dipengaruhi oleh faktor hereditas, lingkungan alam, lingkungan dan sejarah, dan ilmu-ilmu pendidikan ada 5 macam. Faktor yang menentukan keberhasilan pelaksana pendidik yaitu tujuan pendidik, peserta didik, pendidik, alat pendidik, dan lingkungan. Oleh karena itu, minat, bakat, kemampuan, dan skill sikap manusia yang diwujudkan dalam kegiatan ikhtiarnya dan hasil yang dicapai dari kegiatan ikhtiarnya tersebut bermacam-macam. Baiklah, demikian video materi yang kami bawakan pada video kali ini. Seandainya ada perkataan kami yang salah dan penyampaian materi yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Semoga video yang kami bawakan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.